salam sejahtera, good morning, Maranatha. Kita bertemu kembali dalam program Good Morning Maranatha. Mari kita melaksanakan firman Tuhan ini sebagai dasar dari seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini 31 Maret 2024, umat percaya di seluruh dunia merayakan satu peristiwa yang sangat mulia, sangat agung, oleh karena merayakan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Bapak, kami menyambut dengan penuh sukacita hari Paskah sebagai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin membaca dan mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kami. Terpujilah Engkau ya Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca pada hari raya Paskah ini firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 8. Dan kita membaca satu bagian saja dari ayat 9, Yohanes 20 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, pada hari Paskah ini kita bersukacita, karena itu mari kita mengucapkan bersama-sama dengan penuh sukacita hari raya, selamat hari raya Paskah. Nah, saudara-saudara, Paskah yang dipahami di dalam iman Kristen tidak sama dengan Paskah umat Israel, walaupun ada hubungannya. Paskah di dalam umat Israel adalah merayakan mereka itu dibebaskan atau keluar eksodus dari tanah Mesir menuju tanah terjadi. Di sana ada peristiwa eksodus, dan di dalam peristiwa eksodus di sana umat Israel mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan, karena Allah sendiri yang menjaga mereka dari maut, karena melihat darah di ambang pintu mereka. Karena itu Paskah artinya melewati. Nah, hal yang sama Paskah di dalam umat Kristen juga adalah melewati. Melewati dalam arti yang bagaimana? Melewati maut, melewati kematian. Oleh karena itu saudara-saudara, ada hubungan yang erat antara Paskah umat Israel dan Paskah di dalam iman Kristen, fokusnya di dalam kebangkitan Kristus. Nah, di dalam bacaan kita dikatakan tadi bahwa selama itu para murid belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, mungkin bagi dunia sekuler itu dianggapnya sebagai sesuatu kemustahilan. Bagaimana mungkin orang mati bangkit? Tentunya kebangkitan Yesus tidak sekedar dari jenazah lalu dia kemudian bangun dari kesadarannya lalu dia mengatakan bangkit. Ada sesuatu yang lebih daripada itu. Oleh karena di dalam peristiwa kebangkitan Yesus, tubuh jasmaninya itu berubah. Tubuh jasmani Yesus itu dapat menembus ruang, walaupun pintu-pintu terkunci, tertutup rapat, Yesus dapat masuk ke dalam ruang itu. Jadi Yesus yang bangkit adalah Yesus yang omnipresent, yang dapat hadir karena keilahian. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan bersama saudara-saudara, bahwa di dalam kebangkitan Yesus itu ada dua aspek penting yang menarik, yaitu bahwa Yesus bangkit dengan tubuhnya, namun pada saat yang sama tubuh Yesus yang bangkit itu adalah tubuh yang ilahi. Dan itulah sesuai dengan kodrat Yesus, yaitu bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah
dan sungguh-sungguh manusia. Nah, mengapa ia harus bangkit? Karena ia adalah Allah. Dalam pengertian Yesus adalah Sang Firman Allah. Dan Sang Firman Allah itu sehakikat dengan Allah. Dan karena itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus harus bangkit karena memang dia adalah Sang Firman. Sang Firman yang melampaui seluruh kuasa maut dan segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kebangkitan Yesus itu menjadi suatu penentu. Kalau ia tidak bangkit, konsekuensinya adalah tidak ada keselamatan, tidak ada pengharapan. Dan inilah yang membedakan sosok Kristus dari tokoh-tokoh agama-agama yang lain. Tokoh-tokoh agama yang lain harus berhadapan dengan kematian, dan kematian itu menutup hubungan mereka secara personal karena tidak ada lagi relasi antara roh dengan manusia. Karena dalam iman Kristen, relasi roh dengan manusia dianggap sebagai sesuatu yang najis. Nah, saudara-saudara, maka kita bisa melihat bahwa ia harus bangkit, mau menegaskan satu aspek penting, yaitu bahwa Yesus itu adalah yang mengalahkan kuasa maut. Dan kita mengetahui bahwa saudara-saudara, hidup manusia itu paling berbahaya saat dia berhadapan dengan kuasa maut. Kita semua pasti akan mengalami kematian. Tetapi lebih daripada sekedar kematian, kemanakah roh kita setelah kita wafat? Orang bilang akan langsung ke surga, langsung ke neraka, saya kira tidak. Roh kita itu akan bisa eksis kalau kita bersekutu dengan Sang Firman Allah, yaitu Kristus. Karena itu tanpa Kristus tidak dapat dikatakan, tidak dapat dijelaskan kemana. Apakah kita masih eksis? Ataukah keeksistensian kita itu mengalami sebuah perubahan kualitatif? Namun di dalam kebangkitan Kristus kita dijamin bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus, kita akan bersekutu dengan Dia. Dalam persekutuan dengan Dia, kita diangkat, dimuliakan bersama dengan Kristus, sehingga kita dapat mengalami persekutuan dengan Allah. Nah, persekutuan dengan Kristus di mana insani kita itu dipersekutukan dengan insani dan keilahian Yesus, maka dalam konteks itulah dalam gereja ortodoks menyebutnya dengan kata teosis. Jadi teosis adalah satu proses, tanda petik ya, pengilahian, kita dipersekutukan dengan Allah. Maka saudara-saudara kita bisa menjawab bahwa kebangkitan Kristus merupakan sesuatu yang harus agar ada kepastian keselamatan di dalam kehidupan. Tanpa Kristus tidak ada kepastian, hanya kemungkinan. Oleh karena itu mari kita hayati, kita rayakan kebangkitan Kristus dengan penuh iman, dan iman itu mendatangkan sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada hari Paskah ini kami boleh merayakan bersama dengan umat percaya di seluruh dunia. Karena itu Bapak, penuhilah kami dengan kuasa kebangkitan Kristus sehingga kami senantiasa penuh pengharapan agar kami tidak dicengkeram atau dibelenggu oleh kuasa kematian, di mana realitas hidup sehari-hari seringkali menawarkan kepada kami, bahkan menarik kami kepada kuasa kematian dalam segala bentuknya. Bapa, biarkanlah kuasa kebangkitan Kristus meneguhkan kami bahwa tidak ada kuasa manapun yang dapat mengalahkan, oleh karena Kristus sendiri yang sudah menaklukkan kuasa maut dan dosa.
melalui kebangkitan. Terpujilah Bapa, berkati setiap kami, agar kami senantiasa menjadi umat percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, jauh dari sikap putus asa, walaupun kami menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Bahkan kadang-kadang kami menghadapi sakit dan kegagalan, tapi kondisi-kondisi itu tidak mematahkan iman kami kepada Engkau. Kami serahkan Bapa kehidupan setiap kami dalam penyertaan Tuhan, dan memberkati setiap pendengar, setiap para sahabat Maranatha, ataupun siapapun kami di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menghayati visi dan misi UK Maranatha. Kita hayati visi UK Maranatha demikian. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Mari kita hayati misi UK Maranatha, yaitu mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Mari kita hayati karya Allah di dalam peristiwa Paskah. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati, integrity, care, excellent.